Hey hey hey, welcome back to my channel. I'm Adi Sarsano, your guidance superior brains in the property ways. Nah teman-teman, hari ini 23 Maret 2020 waktu saya membuat video kali ini. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman bisa tahu, saat ini Indonesia sudah terjangkit 570 orang lebih yang terkena coronavirus. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu juga, Indonesia ini masih sangat lambat dalam menangani corona ini. Kita tahu setiap hari itu hanya 1000 orang yang dicek penyakit ini. Padahal di Korea itu setiap satu harinya itu 15.000. Bayangkan Indonesia ini punya puluhan kali lipat jumlah penduduknya, which is itu 270 juta jiwa. Tapi penanganannya itu setiap hari hanya 1000, 2000, 1000, 2000. Bahkan kita nggak ngerti kapan akhirnya itu bisa satu Indonesia benar-benar akhirnya dicek. Bagaimana kita bisa melawan musuh jika kita sendiri tidak tahu berapa jumlah musuhnya itu? Oleh karena itu, ini masih sangat permulaan teman-teman. 570 orang ini sangat-sangat angka yang tidak rasional. Angka-angka yang sangat tidak realistis. Nah, which is ini itu akan terus semakin besar, dan sampai suatu saat ketika sudah dicek semua, kita akan sadar bahwa ternyata itu sudah ribuan orang yang terjangkit coronavirus. Nah, teman-teman, efek dari coronavirus ini banyak semua sektor bisnis itu benar-benar jadi tumbang. Even BCA, bank yang paling kita percaya itu tuh benar-benar sudah sahamnya turun 50% lebih. Nah teman-teman bisa dibayangkan waktu pertama kali aku lihat itu saham BCA sekitar 47.000, tapi sekarang saya cek beberapa hari yang lalu itu sudah sampai dengan 23.000. Jadi bayangin, even BCA pun yang baru terkena coronavirus di dalam beberapa minggu ini aja sudah sahamnya turun segitu jauhnya. Apalagi bisnis-bisnis UMKM yang tidak pernah tahu adanya kendala seperti ini, tidak pernah merasakan seperti ini, baru bergerak 1 tahun, baru bergerak 6 bulan, itu banyak banget akan UMKM yang benar-benar bangkrut, even PHK karyawan-karyawan yang mereka semua. Nah teman-teman, saya sendiri di sini juga punya usaha F&B dan saya jujur juga mengalami hal yang sama. Omset turun gila-gilaan karena saya 90% itu semua ada di mall. Dan ini benar-benar membuat aku memutuskan untuk beberapa orang itu dibayar gajinya itu jauh lebih rendah. Jadi ini untuk salah satu cara supaya saya itu tetap bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Karena benar-benar di dalam mall itu sangat-sangat sepi. Mall itu seperti yang kalian tahu sangat seperti kuburan. Dan teman-teman juga bisa tahu juga mall sendiri pun tidak diperbolehkan untuk membuat event apapun. Jadi mallnya nggak bisa memberikan keramaian. Kita sendiri juga nggak bisa bertahan kalau kita tidak mengurangi gaji-gaji karyawan tersebut. Nah teman-teman, ini benar-benar suatu yang menekan aku banget. Tapi aku bersyukur banget aku sudah tahu ini akan terjadi itu beberapa tahun yang lalu. 2017 aku sadar kalau akan terjadi krisis di 2018. Banyak ekonom-ekonom itu yang memprediksi 2012 itu adalah siklus 10 tahunan dari 98, 2008 di mana semuanya itu krisis, dan di 2018 itu diprediksi akan krisis juga. Tapi seperti yang teman-teman tahu juga, 2018 itu memang tidak ada krisis, tapi mulai banyak bisnis yang mulai bertumbangan. Dan saat di 2018 itu saat-saat saya mulai bermain properti karena saya tahu saya harus menyelamatkan uang saya. Kita sendiri tahu banyak orang-orang itu suka banget cari uang, tapi mereka lupa cara menyimpan uang dengan benar. Nah teman-teman, 2017 itu saya sudah belajar, saya ikutin seminarnya, dan saya itu bermain di properti di tahun 2018. Saya mulai hunting, saya mulai cari-cari properti yang bagus, itu semua di 2018. Dan saya setiap kali dapat uang langsung masukkan ke properti, dapat uang masukkan ke properti. Nah seperti itu terus di tahun 2018. Karena saya diprediksi 2018 atau 2019 itu akan ada terjadinya krisis. Nah singkat cerita, saya planning 2018 itu saya bermain properti, 2019 saya bermain properti, dan ternyata tidak ada krisis. Tapi 2019 itu sudah banyak bisnis-bisnis seperti Forever 21, perusahaan besar yang kita kira itu nggak bakal hancur, ternyata bangkrut juga. Nah teman-teman, setelah itu saya diwanti-wanti, Tom, ini kayaknya di 2020 deh bakal ada namanya krisis. Nah saat itu saya udah mulai oke, kayaknya ini sudah mulai kelihatan nih ada tanda-tandanya. Nah di tahun 2020 bener, boom, meledak ada yang namanya coronavirus. Sebenarnya tanpa coronavirus pun
Dunia itu sudah akan krisis, dunia itu sudah akan banyak saham-saham yang berjatuhan. Tapi dengan adanya coronavirus itu mempercepat kejatuhan dari semua sektor-sektor bisnis. Nah teman-teman, yang seperti yang kita tahu sendiri, di tahun 2020 ini benar-benar banyak banget orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak banget orang yang bisnisnya tutup, banyak orang yang PHK karyawan-karyawannya. Dan teman-teman tahu nggak, perihnya lagi, sedihnya lagi, itu masih banyak orang yang menyimpan cash, teman-teman. Masih banyak orang yang tidak sadar bahwa ternyata uangnya mereka itu yang mereka kumpulkan itu sebenarnya sebentar lagi itu mereka tidak akan bisa beli apa-apa. Kenapa teman-teman? Kita seperti tahu sendiri, dolar itu semakin hari semakin naik. Waktu itu saya sudah beli dolar itu, waktu dolar itu 16.000 teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, sekarang ini dolar sudah mencapai 17.000 dan ini akan terus naik lagi, saya yakin sampai di angka 18.000 lebih. Ini akan terus naik. Nah, teman-teman, kalian bisa bayangkan semakin meningkatnya harga-harga import itu akan membuat kita semakin kesusahan, semakin menghilangkan nilai rupiahnya. Jadi ibaratnya jika kita membeli bakso itu biasanya dengan harga 10.000, kini kalau misalkan sapinya itu diimport dengan pakai dolar, itu jadi sapinya misalkan sekarang jadi 20.000, uang kita tuh tetap 10.000. Jadi sebenarnya nilai uang kita itu secara tidak langsung berkurang. Dan sebenarnya ini adalah salah satu pencuri yang sangat jahat. Jadi uang kita itu seolah-olah itu banyak, tapi ternyata kita kehilangan value-nya. Kita tidak bisa membeli dengan harga yang sama. Dan teman-teman, ini bakal membuat perekonomian itu menjadi sangat-sangat kacau. Karena kita itu tidak mempertahankan kekayaan kita. Kita tidak mempersiapkan diri kita dalam menghadapi krisis ini. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang pengen bermain properti, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat teman-teman. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian bisa membeli properti-properti yang diskon. Nah tapi teman-teman, tunggu dulu. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus saya sampaikan. Kalau kalian mau bermain di properti, kalian tunggu dulu 5 bulan, 6 bulan dari sekarang. Karena ini posisinya perusahaan-perusahaan atau ketika kalian itu punya bisnis dan kalian itu mencicil suatu properti, ya kan teman-teman. Kalau misalkan di bulan-bulan awal waktu krisis, oke lah kalian masih bisa mencicil. Tapi kalau setelah 3 bulan, 4 bulan bisnis kalian itu makin kacau dan kalian tidak bisa mencicil, sebenarnya ini adalah kesempatan emas teman-teman. Banyak orang akan jual properti dengan harga yang sangat murah. Nah tapi teman-teman, sebelum itu kita harus menyimpan uang kita. Kita harus meningkatkan uang kita dengan cara apa? Saya punya satu alternatif. Saya punya satu platform yang menurut saya itu sangat-sangat menarik dan bisa meningkatkan kekayaan kita di saat krisis ini, teman-teman. Nah, platform ini bernama Asetku, teman-teman. Sebuah P2P lending di mana dia itu adalah mempertemukan antara investor dengan si lender, si peminjam uang. Nah, teman-teman, yang seperti kita tahu juga, kalau P2P itu sebenarnya ada 2 macam. Yang satu P2P itu adalah untuk uang yang dipinjamkan itu digunakan untuk bisnis. Tapi kalau di Asetku ini, uang yang dipinjamkan itu untuk konsumtif. Nah teman-teman, biasanya yang konsumtif ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih beresiko. Tapi teman-teman tenang, karena saya sudah ngecek. Kalau di Asetku ini ternyata dia itu adalah sister company dari si Akulaku. Akulaku dan Asetku itu sebenarnya itu perusahaan yang sama-sama P2P lending untuk konsumtif. Tapi di Akulaku ini itu banyak orang yang sudah dicoba. Jadi ada coba ini, dan setiap orang yang berhasil membayar dengan sempurna akan diberikan grade A. Dan orang yang tidak sempurna itu akan diberikan B, C, dan D. Tergantung semakin parah, semakin diberi kasih grade yang lebih rendah. Nah teman-teman, kali ini Asetku ini adalah perusahaan baru yang foundernya itu adalah founder Akulaku juga. Nah di sini dia itu mengambil si grade A itu untuk ditarik dan pinjam uang di Asetku ini. Jadi teman-teman bisa dikatakan kalau orang-orang yang diambil di Asetku ini adalah orang-orang grade A-nya si Akulaku, teman-teman. Nah, jadi sangat aman ya. Bahkan saya lihat di TKB-nya itu, TKB 90-nya itu sudah mencapai 100%. Artinya hanya ada 0% yang gagal bayar. Artinya tidak ada sama sekali orang yang gagal bayar. Dan ini platform ini menurutku sangat menarik karena bisa memberikan return 16-18%, teman-teman. So ini benar-benar menarik banget buat kalian yang pengen mempertahankan kekayaan kalian.
Nah teman-teman, sebenarnya caranya untuk registrasinya sangat mudah teman-teman. Kalian bisa langsung lihat di video kali ini. Nah, gimana? Kalian sudah menonton videonya? Videonya itu bener-bener gampang banget guys. Jadi kalian itu super duper gampang untuk bisa mempertahankan kekayaan kalian. Nah teman-teman, yang paling pentingnya lagi, kalau kalian sudah download asetku, kalian sudah bisa langsung pakai. Ikutin caranya dan sangat-sangat simple. Dan kemudian yang perlu kalian ketahui lagi, asetku ini itu sudah didukung sama perusahaan PT Strako Mandiri teman-teman. Jadi dia ini di backup sama PT Strako Mandiri yang akan menjamin ketika ada orang yang gagal bayar, dia akan yang membackup. Oleh karena itu kenapa dia masih bisa 100% TKB 90-nya. Nah teman-teman, pastikan uang yang kalian masukkan itu adalah uang-uang yang dingin. Kalian mungkin bisa mencoba dulu, jangan keluarkan uang kalian itu semuanya. Tapi kalian pastikan uang-uang dingin kalian itu yang kalian buat coba. Nah setelah itu kalian rasakan beberapa saat, beberapa waktu. Dan kalian pastikan ya teman-teman, jangan langsung keluarin semuanya. Ingat, kalian coba dulu, kalian pastikan dulu kalau perusahaannya itu oke. Nah setelah itu baru kalian itu jalan-jalan. Tapi jangan, even kalau misalkan sudah berjalan pun tetap jangan nafsu. Jangan terburu-buru. Pastikan dulu kalau ini tuh benar-benar perusahaan yang aman. Dan setelah itu, setelah kalian merasa manfaatnya, jangan lupa untuk berinvestasi di properti. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa membuka mata kalian tentang macam-macam investasi. Dan saya Antoni Sarsono, semoga video ini bisa bermanfaat. I'll see you in the next video. See ya guys.